Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjut saja, saya di sini akan membuat tugas fikih madrasah dengan tema beberapa pelajaran penting untuk segenap umat. Yang pertama, pelajaran pertama, surah Al-Fatihah. Mungkin surah Al-Fatihah adalah surah yang paling yang mudah kita menghafalnya. Mungkin semua orang sudah menghafalnya. Mengajarkan surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek lainnya, mulai dari surah Al-Zalzalah hingga surah An-Nas, seorang guru memberi contoh sedang murid mengikuti bacaannya. Memperbaiki bacaan murid, menghafal dan menjelaskan apa yang wajib dipahami. Pelajaran kedua, rukun Islam. Penjelasan tentang 5 rukun Islam. Rukun pertama terbesar ialah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Penjelasan tentang arti persaksian ini dan syarat-syarat la ilaha illallah adalah sebagai berikut. La ilaha illallah berarti meniadakan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah selain Allah berarti menetapkan ibadah untuk Allah saja, tiada sekutu baginya. Syarat-syarat persaksian la ilaha illallah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang tidak dicampuri dengan kejahilan atau kebodohan. Yang kedua, keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan. Yang ketiga, ikhlas yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Yang keempat, kejujuran yang tidak dicampuri dengan dusta. Yang kelima, kecintaan yang tidak dicampuri dengan kebencian. Yang keenam, ketaatan yang tidak dicampuri dengan perkembangan. Dan yang ketujuh, penerimaan yang tidak dicampuri dengan penolakan. Syarat-syarat di atas dihimpun dalam 2 bait syair yang di bawah. Ilmu, keyakinan, dan ikhlas serta kejujuranmu, bersama cinta dan taat serta menerimanya. Ditambah syarat yang ke-8 adalah mengingatkanmu terhadap segala sesuatu yang dipertaruhkan selain Dia. Dan penjelasan tentang arti persaksian bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah serta konsekuensinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercayai seluruh yang beliau kabarkan. Yang kedua, mentaati seluruh yang beliau perintahkan. Yang ketiga, menjauhi seluruh yang beliau larang dan cegah. Dan yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan olehnya dan Rasulnya. Kemudian setelah itu, hendaklah sang guru menjelaskan kepada muridnya rukun Islam lainnya setelah 2 kalimat syahadat, yaitu yang pertama, salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan pelajaran yang ketiga, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman kepada para rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman kepada takdir Allah Ta'ala, baiknya dan buruknya. Pelajaran keempat, pembagian tauhid dan syirik.
Tauhid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tauhid rububiyah. Dan kedua, tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Mungkin teman-teman ada yang mengetahui tentang 3 tauhid ini tersebut. Kalau tidak tahu, mari kita akan jelaskan. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah percaya kepada Allah, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta dan pengatur segala sesuatu, tak ada sekutu baginya. Yang kedua, tauhid uluhiyah ialah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah, tak ada sekutu baginya. Itulah hakikat makna la ilaha illallah, yang berarti tak ada yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seluruh bentuk ibadah seperti salat, puasa dan lainnya wajib dilaksanakan, wajib diikhlaskan hanya Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak boleh ditunjukkan kepada selainnya. Yang ketiga, asma wa sifat, ialah percaya kepada seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tertera di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis sahih, lalu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu hanya untuk Allah saja dalam bentuk yang sesuai dengan layak baginya, tanpa tarif perubahan dan tahlil peniadaan, tanpa takyif pertanyaan bagaimana. Sebagian ulama membagi tauhid hanya menjadi 2 bagian, yaitu uluhiyah dan rububiyah. Sedangkan tauhid asma wa sifat dimasukkan ke dalam tauhid rububiyah. Sebenarnya ada perselisihan dalam masalah ini, karena tujuan dari kedua macam pembagian ini sudah jelas. Syirik itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar, dan yang ketiga syirik khafi. Yang pertama syirik akbar. Mari kita akan menjelaskan tentang syirik akbar. Syirik akbar berakibat gugurnya seluruh amal dan menyebabkan kekal di neraka bagi yang meninggal dalam keadaan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum asru lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Maka lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri masih kafir. Itulah orang-orang yang disia-siakan pekerjaan dan mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, syirik asghar. Syirik asghar ialah perbuatan yang ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai syirik, tetapi tidak termasuk dalam kategori syirik akbar. Misalnya riya dalam beramal, bersumpah dengan selain nama Allah, ucapan masya Allah, wasya fulan, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh si fulan, dan lain sebagainya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW berikut ini, akhafa ma akhafu alaikum syirkun asghar fasu'ila anhu faqala riya. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya tentang syirik kecil tersebut, kemudian beliau menjawab, yaitu riya. Yang ketiga, syirik khafi. Dalil syirik dapat juga dibagi menjadi syirik khafi dapat juga dibagi menjadi 2 bagian.
syirik akbar dan syirik asghar. Dan syirik khafi ini dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari dua macam syirik tersebut. Syirik khafi dapat memasukkan dalam syirik akbar, seperti orang-orang munafik yang menyembunyikan imannya, maka mereka batil dan menampakkan keislamannya karena riya dan takut akan kemaslahatan diri mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maka saya akan menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.